Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wizra Helmi, NIM 43200061. Bagian pertama, pengertian dakwah. Dakwah adalah proses penyampaian agama Islam dari seseorang kepada orang lain. Penyampaian ajaran Islam tersebut berupa ajakan kepada jalan Allah dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua itu perkembangan dakwah. Agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-7 Masehi. Namun saat perkembangannya masih belum pesat dan meluas. Pada abad-abad selanjutnya baru terjadi perkembangan lebih pesat, terutama setelah abad ke-13 Masehi. Yang ketiga itu hukum dakwah. Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat takhlifi dari Allah kepada umatnya, agar apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai. Namun sifatnya yang takhlifi dan qat'i, maka jelaslah bahwa dasar hukum dakwah pasti berasal dari sumber utama, yaitu Al-Quran. Dasar hukum dakwah telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Rasulullah dalam hadisnya. Materi kedua itu tentang sejarah perkembangan dakwah. Pengertian sejarah dakwah yaitu peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diserukan dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, dakwah sebelum Islam. Pada zaman Nabi terdapat pada dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, dakwah Nabi Soleh, dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Yusuf, dakwah Nabi Su'aib, dakwah Nabi Musa, dakwah Nabi Daud, dakwah Nabi Sulaiman, dan dakwah Nabi Isa. Yang ketiga, dakwah zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah dilakukan di Mekkah dan di Madinah setelah beliau dilantik sebagai seorang Rasul dengan turunnya wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka sempurnalah Muhammad SAW sebagai seorang utusan Allah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, merujuk kepada 4 orang sahabat Rasulullah yang pernah memerintah sebagai seorang pemimpin umat Islam pada tahun 11 Hijriah hingga 40 Hijriah. Khulafaur Rasyidin bertugas untuk menegakkan agama Islam dan mentadbirkan dunia mengikut hukum syariat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama ada dinasti Umayyah, merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan. Dakwah pada masa kekhalifan Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus, selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Secara garis besar, bahwa perkembangan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah meliputi perluasan wilayah dakwah, pengembangan dan pembinaan ilmu dan pemikiran di bidang ekonomi. Yang kelima, dakwah masa modern. Dakwah di era modern adalah dakwah dilakukan sesuai dengan masyarakat modern, dilihat dari segi materi, metode, dan media yang digunakan. Sebab mungkin saja materi yang disampaikan itu bagus, tetapi metode atau media yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat modern, maka dakwah akan mengalami kegagalan.
untuk mencapai tujuan dari dakwah yang efektif itu, maka dai harusnya orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dan materi yang disampaikan itu benar, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan modern saat ini. Materi yang ketiga itu tentang pokok-pokok dakwah. Pokok dakwah Nabi di Mekah yang pertama ada akidah, yang mana Rasulullah diutus Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid, yakni hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Nabi Muhammad di Mekah menyerukan agar meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Yang kedua itu tentang akhlak mulia. Selain tauhid, maka pokok dakwah Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Terlihat dari diri pribadi beliau. Di Mekah, Nabi mengajak untuk meninggalkan segala perbuatan yang keji yang dilakukan masyarakat Arab. Yang kedua itu pokok dakwah Nabi di Madinah. Pertama, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan menumbuhkan kecintaan terhadap masjid. Yang kedua, persaudaraan sahabat dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor agar terbentuk ukhuwah dan perasaan satu badan antar sesama muslim. Yang ketiga, meletakkan fondasi terhadap negara Islam dan tata cara pelaksanaan yang meliputi sebagai politik, sosial, dan ekonomi agar terwujud negara yang tunduk pada hukum Allah. Yang keempat, mengatur cara bermuamalah dengan orang-orang kafir, baik kafir yang terang-terangan melawan Islam maupun yang tidak. Materi yang keempat tentang mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Mengenal mabadi al-asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai untuk ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. Pembagian mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah, yang pertama ada al-haddu atau batasan, yang kedua ada ma'udu, peta kajian atau pokok bahasan, yang ketiga ada samroh yaitu nilai guna, yang keempat ada nisbah, yang kelima ada fadli, yang keenam ada wadi'i, yang ketujuh ada isim, yang kedelapan ada istimbat, yang kesembilan ada hukum, dan kesepuluh ada masail. Materi yang kelima itu tentang manahij ad-dakwah. Sejarah dakwah berarti metode, siasat, taktik, atau manuver yang digunakan dalam aktivitas kegiatan dakwah. Al-Bayanuni mendefinisikan strategi dakwah sebagai ketentuan-ketentuan dakwah dan rencana-rencana yang dirumuskan untuk kegiatan dakwah dalam bukunya. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Macam-macam strategi dakwah. Yang pertama ada strategi sentimental, yang kedua ada strategi rasional, dan yang ketiga ada strategi indrawi. Materi yang keenam tentang asalibat dakwah. Pengertian usul yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos berarti jalan. Secara istilah, metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjalankan syariat Islam secara murni dan konsekuen. Metode dakwah juga memiliki pengertian atau cara yang digunakan oleh para juru dakwah untuk menyampaikan ajaran serta materi dakwah. Dalam penyampaian materi dakwah, metode yang sesuai sangat penting demi tersampainya pesan dan maksud dakwah tersebut. Yang kedua ada macam-macam usul dakwah. Yang pertama ada usul hikmah. Kata hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar
yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Metode hikmah adalah merupakan kemampuan ketepatan dari dai dalam memilih, memilah, dan menyelarasikan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Yang kedua ada mau'izah hasanah, metode yang menggunakan nasihat baik, nasihat yang menyentuh hati dan melembutkan. Dia hasanah adalah mengajak manusia dengan memberi pelajaran dan nasihat yang baik yang dapat menyentuh perasaan dan dapat membangkitkan semangat untuk mengamalkan syariat Islam. Yang ketiga ada mujadalah. Metode mujadalah adalah metode yang mendakwahi manusia melalui diskusi dan dialog secara baik berdasarkan etika dan mekanisme diskusi. Yang keempat ada qudwah hasanah, adalah untuk menggambarkan keteladanan yang baik. Uswah hasanah sebagai keteladanan, yakni dengan pendidikan dengan keteladanan merupakan metode yang sangat berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial. Bagi ketiga ada karakteristik uslub dakwah. Yang pertama ada rabbaniyah atau nilai-nilai ilahi ketuhanan. Yang kedua ada ilmiah atau keilmuan. Yang ketiga ada marhaliyah atau bertahap. Yang keempat ada tawazun atau keseimbangan. Yang kelima itu ada wakiyah atau realitas. Yang keenam itu ada insaniyah atau kemanusiaan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.